Asal-usul sosial dan kultural gerakan lingkungan Jürgen Habermas. Dalam pembahasan tentang teori sosial klasik, politik lingkungan dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan yang saling memengaruhi, yang ditentukan secara struktural, pemahaman kognitif tentang dunia dan nilai-nilai ideal moral. Giddens menawarkan dua penjelasan atas kemunculan politik lingkungan. Di satu sisi, politik lingkungan dicirikan sebagai tanggapan atas ancaman ekologi berisiko tinggi, dan dengan demikian merupakan suatu politik yang dimobilisasi oleh kepentingan pemeliharaan diri. Di sisi lain, Giddens menggambarkan politik lingkungan sebagai tanggapan terhadap kehampaan normatif urbanisme modern, dan dengan begitu sebagai politik yang dimobilisasi oleh nilai-nilai ideal dan imperatif-imperatif moral. Analisis linguistik dan teori aksi. Habermas berpendapat bahwa analisis linguistik dilengkapi dengan teori tindak tutur, dapat melalui rekonstruksi rasional dan mengungkapkan persuposisi yang universal dan tak dapat dihindari dalam bahasa sehari-hari. Dengan demikian, semua aksi komunikatif tindak tutur berpotensi meningkatkan serangkaian klaim validitas. Klaim-klaim validitas tertentu, jika diutarakan, dapat dibenarkan secara rasional melalui wacana argumentatif. Wacana ini dapat diperjelas dalam kondisi yang merupakan situasi bicara yang ideal. Teori modernitas Habermas dan Weber. Jika kita membaca jalannya filsafat barat pasca pencerahan, kita lihat bahwa Habermas mengidentifikasi paradoks moral abadi. Paradoks ini menandai wacana filsafat modernitas yang memang sangat digembar-gemburkannya, yaitu pengakuan bahwa pemahaman diri hanya dimungkinkan lewat keterputusan diri dari tradisi. Jika muncul pertanyaan seperti, apakah modernitas memiliki kapasitas untuk mengatasi paradoks moralnya sendiri? Nah, Habermas begitu peka terhadap kritisme atas gagasan pencerahan yang dominan tentang alasan yang semula dijanjikannya untuk dilakukan. Modernitas secara bersamaan menuntut pembenaran rasional dan melengkapi sumber daya budaya yang mana permintaan itu bisa teraktualisasikan. Evolusi sosial dan rasionalisasi dunia kehidupan. Dalam evolusi sosial dan rasionalisasi ini, Habermas mengeluarkan pendapat bahwa perkembangan masyarakat manusia itu harus dilihat dengan dua sumbu otonom yang saling bergantung. Yang pertama yaitu keberhasilan dalam reproduksi material, dan yang kedua yaitu kemajuan dalam perkembangan moral. Dan memang benar adanya bahwa kemajuan dalam keberhasilan materi tetaplah bergantung pada evolusi tahap lanjut kesadaran moral manusia. Dalam hal ini, kebenaran argumen evolusi sosial akan memberikan penjelasan terhadap persoalan mengapa pelepasan potensi rasional tindakan komunikatif dapat menghasilkan kemunculan historis masyarakat modern, sekaligus standar normatif yang digunakan untuk menilai perkembangannya. Konsekuensi evolusioner rasionalisasi dunia kehidupan ini berasal dari anggapan Habermas pula, yang mengatakan bahwa kemajuan moral merupakan prasyarat perkembangan dalam reproduksi material masyarakat. Yuridifikasi dan patologi kepribadian. Yuridifikasi memungkinkan Habermas bereksplorasi di mana dinamika sistem administrasi dan konstitusi historis dari klien menyasar kepribadian dalam kehidupan dunia. Yuridifikasi biasanya mengacu pada peningkatan umum,
hukum formal dalam masyarakat modern. Habermas membedakan antara dua jenis yuridifikasi: perluasan hukum untuk mengkodifikasi dan membina bentuk informal organisasi sosial, dan wilayah yang berada dan spesialis hukum yang tertata. Gelombang awal yuridifikasi ketakutan oleh lembaga-lembaga hukum baru menahan untuk kepentingan warga negara dan subjek hukum, swasta, dinamika politik dan ekonomi yang telah dipacu oleh pelembagaan hukum dan kekuasaan. Patologi sosial. Ulasan-ulasan Habermas tentang patologi masyarakat lebih samar. Dia berpendapat bahwa ketidakseimbangan sistematik ekonomi dan politik menjadi krisis pengendali ketika kinerja ekonomi dan negara secara nyata tetap berada di bawah tingkat aspirasi yang sama. Krisis pengendali tersebut dinetralkan oleh jalan lain menuju sumber daya komponen masyarakat dunia kehidupan. Teori modernitas Habermas. Teori modernitas Habermas selagi secara khas cocok merenungkan patologi Weberian, membayar harga untuk suatu fokus tertentu. Untuk sementara, Habermas mempertahankan keasyikan Weber dengan rasionalitas dan generalisasi teoritis mengenai hubungan antara mobilisasi politik dan kecenderungan jangka panjang dalam masyarakat modern. Dia tak pula kekurangan kepekaan historis terhadap karya Weber. Model Habermas terlalu tidak sensitif dan abstrak dalam memahami sejarah rumit yang diperkirakan karena 3 alasan. Engelhardt dan pasca materialisme. Engelhardt berusaha menggambarkan dan menjelaskan dua fenomena. Fenomena yang pertama menggambarkan perubahan besar dan abadi dalam orientasi nilai publik barat sejak Perang Dunia Kedua. Kemudian yang kedua, dia tidak berpendapat bahwa tingkat dan bentuk keterampilan politik yang segmen publik tersebut telah meningkat secara besar-besaran. Dalam menjelaskan kebangkitan pasca materialis, argumen kunci Engelhardt tentang pengalaman kelompok yang khas dari generasi pasca perang ini didasarkan pada 2 asumsi. Asumsi yang pertama, ada hierarki kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau dipenuhi sebelum manusia akan peduli dengan keinginan tingkat tinggi. Karena itu, prioritas akan diberikan kepada masalah materi dan keamanan sebelum masalah pribadi estetik. Kemudian yang kedua, sosialisasi dan aspek lain dari pengalaman masa kanak-kanak adalah faktor kunci dalam membangun orientasi nilai dan diri seorang individu.